Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aida Khairunisa, Alvini Septianingsi, dan Ananda Sofiatin Sakinah akan mempresentasikan tentang dasar-dasar kepemimpinan dari mata kuliah leadership. Apa itu kepemimpinan? Menurut Hersey dan Blanchard, kepemimpinan yaitu proses yang mempengaruhi seseorang maupun sekelompok orang untuk mendapatkan tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah proses memotivasi, memberikan contoh, memberikan penghargaan, memberikan hukuman, dan membicarakan kepada pengikutnya mengenai visi dan misi yang akan dicapai secara bersama. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah tentang bagaimana seseorang menjadi pemimpin dan bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Menurut Kartono, teori kepemimpinan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama teori genetik, yang kedua teori sosial, dan yang ketiga teori ekologis. Teori yang pertama adalah teori genetik. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Artinya adalah seseorang menjadi pemimpin atas bakat kepemimpinan yang sudah dibawanya sejak lahir. Seseorang akan menjadi pemimpin yang efektif karena dilahirkan dengan bakat alami yang diwarisi dari keluarganya. Lalu yang kedua ada teori sosial. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah disiapkan, dibentuk, dan bukan dilahirkan. Maksudnya adalah teori ini berpandangan bahwa setiap orang mempunyai potensi yang sama untuk menjadi seorang pemimpin, baik dari faktor lingkungan maupun faktor pendukung yang mengakibatkan potensi itu tersalurkan dengan baik melalui latihan dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ekologis merupakan gabungan dari teori genetik dan juga teori sosial. Teori ekologis ini mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin yang baik apabila sudah memiliki bakat kepemimpinan, kemudian bakat itu dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman-pengalaman yang membuat bakat tersebut semakin berkembang. Tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan bisa diartikan sebagai pola, bentuk, atau jenis kepemimpinan yang pada dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku kepemimpinan sebagai pendukungnya. Pemimpin dalam setiap organisasi bisa diklasifikasikan menjadi 7 tipe utama, yaitu tipe autokratis, tipe karismatik, tipe demokratis, tipe laissez-faire, tipe paternalistik, tipe militeristik, dan tipe pseudodemokratis. Autokratis. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin atau sentralistik sebagai satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Pemimpin ini tidak mengikutsertakan dan tidak memperbolehkan bawahan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mentoleransi adanya penyimpangan. Pemimpin otoriter merasa memperoleh dan memiliki hak-hak istimewa dan harus diistimewakan oleh bawahannya. Ciri-ciri pemimpin autokratis. Yang pertama, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pemimpin cenderung tidak menyukai dan menghalangi terbentuknya kelompok atau serikat kerja yang dibentuk organisasi. Yang ketiga, tidak ada kesempatan bagi anggota organisasi untuk menyampaikan inisiatif, kreativitas, saran, pendapat, dan kritik karena fungsinya adalah melaksanakan tugas bukan berpikir untuk menciptakan dan mengembangkan tugas atau organisasi. Yang keempat, selalu bergantung pada keuasan formal. Yang kelima, dalam menggerakkan bawahan selalu menggunakan pendekatan atau approach yang mengandung unsur ancaman dan paksaan. Karismatis. Gaya atau kepemimpinan karismatik ini bersandar pada karakteristik kualitas kepribadian yang istimewa, sehingga mampu menciptakan kepengikutan pada pemimpin sebagai panutan yang memiliki daya tarik yang sangat memukau, dengan memperoleh pengikut yang sangat banyak atau sangat besar jumlahnya. Ciri-ciri pemimpin karismatis. Yang pertama, memiliki daya tarik yang besar. Yang kedua, diikuti secara spontanitas oleh bawahan. Yang ketiga, kepemimpinannya lahir secara alami. Yang keempat, pengikut-pengikutnya menerima gaya kepemimpinannya tanpa bertanya. Yang kelima, pengikut-pengikutnya memiliki kasih sayang kepada pemimpinnya dan pemimpin memiliki kasih sayang kepada bawahannya.
Yang keenam, kesadaran untuk mematuhi perintah pimpinannya. Yang ketujuh, dalam mewujudkan misi organisasi, melibatkan pengikutnya secara emosional. Yang kedelapan, mempertinggi pencapaian kinerja atau performance pengikutnya. Yang kesembilan, dipercayai pengikutnya bahwa dengan kepemimpinannya akan mampu mewujudkan misi organisasinya. Demokratis. Apa sih kepemimpinan demokratis itu? Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang selalu mengikutsertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil suatu keputusan. Kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah yang berusaha memanfaatkan setiap orang untuk kepentingan kemajuan dan perkembangan organisasi. Berikut ciri-ciri pemimpin demokratis. Yang pertama, musyawarah sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, terbuka akan aspirasi, saran, dan masukan. Yang ketiga, keselarasan tujuan pribadi dan organisasi. Laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberi kontrol dan koreksi terhadap kerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk dan saran-saran dari pemimpin. Pemimpin laissez-faire cenderung berperilaku seolah-olah mereka mengundurkan diri dari tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepadanya. Lewin, Pippin, dan White, 1939. Ciri-ciri pemimpin laissez-faire. Yang pertama, pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan baik secara kelompok atau individual dengan minimum partisipasi pemimpin bahkan terkesan acuh tak acuh. Yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada stafnya dalam menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya tanpa bimbingan darinya. Yang ketiga, pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya. Apa sih kepemimpinan paternalistik? Kepemimpinan paternalistik adalah pemimpin yang perannya diwarnai oleh sikap kebapak-bapaan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasinya yang dipimpinnya. Pemimpin merupakan tempat bertanya dan menjadi tumpuan harapan bagi pengikutnya dalam menyelesaikan masalah-masalah. Adapun ciri-ciri pemimpin paternalistik. Yang pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi bawahan. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, jarang ada pelimpahan wewenang. Yang keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan inisiatif daya kreasi. Lalu yang kelima, sering menganggap dirinya maha tahu. Selanjutnya adalah penjelasan yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Ananda Sofietin Sakin. Lalu selanjutnya ada militeristik. Tipe kepemimpinan militeristis adalah tipe kepemimpinan yang dalam menggerakkan bawahannya, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Sangat suka menggunakan pangkat dan jabatan dalam menggerakkan bawahan, berperilaku sebagai penguasa tunggal, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan, tidak mau menerima kritik dari bawahan. Lalu ada pseudo-demokrasi. Tipe ini disebut juga semi-demokratis atau manipulasi diplomatik. Pimpinan yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap autokratis. Misalnya jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, atau konsep yang ingin diterapkan di lembaga pendidikannya, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Pimpinan ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, samar-samar, dan yang mungkin dilaksanakan tanpa disadari bahwa tindakan itu bukan tindakan pimpinan yang demokratis. Lalu ada pendekatan kepemimpinan. Seorang pemimpinan harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin tidak diperoleh dengan waktu yang cepat, melainkan melalui proses panjang yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Berdasarkan hal itu, untuk mengukur karakteristik kepemimpinan ada beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan sifat. 2. Gaya kepemimpinan. 3. Fungsional. 4. Pendekatan perilaku.
Lalu ada gaya kepemimpinan, 3 kategori gaya kepemimpinan seperti yang dikembangkan oleh Lewin, Lipit, dan White, yaitu 1 autokratis, 2 demokratik, dan 3 laissez-faire. Kemudian dilengkapi menjadi 4 oleh Gatto, yaitu gaya direktif, gaya konsultatif, gaya partisipatif, dan gaya delegasi. Penjelasan menurut Lewin, yang pertama ada autokratik. Pemimpinan dengan gaya kepemimpinan autokratik adalah gaya kepemimpinan satu arah. Seorang pemimpin ini akan mengarahkan orang lain untuk mencapai visinya. Dia cenderung memegang kontrol dan mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat orang lain. Pimpinan ini cenderung ditakuti oleh pegawainya. Sikapnya yang tegas sering disalahartikan sebagai bentuk emosi atau dianggap terlalu kaku. Meskipun gaya autokratik paling tidak disukai, tapi gaya kepemimpinan ini sangat cocok untuk pengambilan keputusan di saat kritis. Yang kedua ada demokratik. Pemimpinan demokratik adalah pimpinan yang membuka ruang opini bagi anak buahnya. Meskipun hanya dia yang memegang kendali, namun dia sangat memperhatikan pendapat-pendapat anak buahnya. Pimpinan demokratik cenderung mengambil sebuah keputusan atas persetujuan kelompok. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang paling digemari oleh sebagian besar kelompok. Meskipun gaya kepemimpinan demokratik lebih sering digunakan, namun gaya ini tidak cocok untuk pengambilan keputusan di saat kritis. Menyatukan berbagai jenis pendapat bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, laissez-faire. Laissez-faire berasal dari bahasa Prancis yang berarti izin bertindak. Tipe gaya kepemimpinan ini yang cenderung pasif. Pemimpinan dengan gaya kepemimpinan ini akan membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan. Dia hanya menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan kelompok. Namun hal ini bukan berarti dia tidak ikut campur dalam proses diskusi. Dalam proses ini dia lebih berperan sebagai pengawas. Dalam proses diskusi, dia akan memberikan dampak positif dan dampak negatif dari setiap keputusan yang diambil. Jadi, meskipun dia menyerahkan keputusan sepenuhnya ke dalam tangan kelompok, dia tidak membiarkan mereka mengambil keputusan tanpa arah. Namun, sama seperti pemimpin demokratik, gaya laissez-faire tidak cocok digunakan pada saat kritis, karena akan menghambat pengambilan keputusan. Lalu, ada penjelasan dari Gatto. Yang pertama ada gaya direktif. Pemimpin yang direktif pada umumnya membuat keputusan-keputusan penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan berpusat pada pemimpin dan sedikit saja kebebasan orang lain untuk berkreasi dan bertindak yang diizinkan. Pada dasarnya, gaya ini adalah gaya otoriter. Yang kedua, gaya konsultatif. Gaya ini dibangun atas gaya direktif, kurang otoriter dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para staf atau anggota dalam organisasi. Fungsi pemimpin dalam hal ini lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, memberi nasihat dalam rangka pencapaian tujuan. Yang kedua, gaya konsultatif. Gaya ini dibangun atas gaya direktif, kurang otoriter, dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para staf atau anggota dalam organisasi. Fungsi pemimpin dalam hal ini lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, memberi nasihat dalam rangka pencapaian tujuan. Yang ketiga, gaya partisipatif. Gaya partisipasi bertolak dari gaya konsultatif yang bisa berkembang ke arah saling percaya antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan cenderung memberi kepercayaan pada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tanggung jawab mereka. Sementara itu, kontak konsultatif tetap berjalan terus. Dalam gaya ini, pemimpin lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan keputusan, dan perhatian diberikan kepada kelompok. Keempat, gaya delegasi. Gaya delegasi ini mendorong staf untuk mengambil inisiatif sendiri, kurang interaksi dan kontrol yang dilakukan pemimpin, sehingga upaya ini hanya bisa berjalan apabila staf memperhatikan tingkat kompetensi dan keyakinan akan mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Lalu berikut adalah daftar pustaka kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.